terkait legal contract yang dibuat sesuai kemauan pengusaha, ya, dan tidak sesuai aturan pemerintah, ya, maunya gua dah, gitu ya. Ya kan kalau nggak punya pemerintah kan maunya gua deh, gitu ya. Ya kan. Saya kebetulan profesinya sebagai HRD, ya, sangat miris dengan kelakuan pengusaha terkait, ya. Nah, apabila diturutin, maka HRD apabila tidak dituruti, ya, maka HRD akan jadi tumbal, Pak, ya. Nah, sambil ketawa nih ya, hahaha gitu ya. Sedih juga jadi HRD. Ya, semoga badai segera berakhir ya. Sedih banget gitu ya. Jadi hanya sebagai centeng kalau kayak gini, ya. Karena centeng kan nggak ada aturan main, tidak ada aturannya dan tidak ada aturan hukum maupun aturan yang dibuat yang semau gue deh gitu ya. Jadi HRD centeng nih sebenarnya. Oke. Gimana Pak? Jadi pertanyaan saya adalah yang mau ditanyain apa? Iya. Dia lagi curhat ini Pak. Curhatan. Ya kan. Ini bukan nanya, dia curhat. Ya. Jadi kayaknya kita juga menerima curhat kan gitu ya. Jadi merespon curhat ini yang pertama kita turut prihatin. Iya. Kita turut prihatin, ya. Bersabarlah dengan kondisi ini, dan sisi positifnya adalah ini adalah momen tantangan, challenge bagi kita yang ada di posisi ini, ya, praktisi HR ya, praktisi HR, untuk melakukan improvement. Ya. Disinilah momen untuk menunjukkan kemampuan dan kompetensi kita. Komunikasinya. Jadi kalau kita melihat sesuatu, misalkan di tempat kerja kita, terus melihat bahwa kondisi itu adalah sesuatu yang keliru, yang kurang baik dan sebagainya. Mungkin ada bagusnya kalau kita mencoba melakukan pendekatan positif, atau respon positifnya. Artinya kita bukan mencari siapa yang salah atau kelemahannya, tapi ambil positifnya adalah ini adalah momen untuk melakukan improvement. Apa yang bisa kita lakukan untuk membantu ini menjadi lebih bagus, sesuai dengan kompetensi kita, ya kan? Dan ini akan disorot dalam konteks masa depan karir. Orang-orang atau karyawan yang sering menggunakan momen atau cara pandang positif seperti ini, Pak, itu memiliki potensi lebih besar untuk dilihat oleh atasannya, oleh manajemen sebagai sebuah achievement. Jadi orang-orang ini dia memang benar-benar pengen melakukan perbaikan, dan mereka akan jauh lebih diapresiasi oleh perusahaan. Ya, tentu pada saat kita melakukan tindakan untuk melakukan improvement tadi, sangat tidak disarankan untuk pada saat yang bersamaan menjatuhkan orang lain. Nah, jadi caranya juga harus diambil yang bagus gitu loh. Jadi jangan kalau kita mau suruh sini biar saya ngerjain, nggak bener nih kerjaan brengsek semua. Nah jangan, kamu nggak bisa kerja, biar aku ngerjain. Nah bukan begitu caranya. Tapi kita bantu dengan cara yang positif sehingga orang itu menjadi tidak sadar bahwa dia dibantu, menjadi tidak merasa digurui. Itu memang nggak mudah sih Pak ya, nggak mudah gitu. Tapi kalau itu bisa kita lakukan Bapak Ibu, maka itu akan menjadi sorotan dan menjadi sesuatu yang dilihat oleh manajemen sebagai sesuatu yang sangat positif, dan ini berdampak besar bagi perkembangan karir Bapak Ibu semua yang ada di posisi tersebut. Memang legal contract ini, karena di situ tulisan legal contract, berarti nggak terbatas masalah ketenaga kerjaan nih, kan gitu ya. Ada masalah kontrak-kontrak hukum nih. Kalau masalah dokumen-dokumen hukum yang dibuat sesuai kemauan pengusaha dari sudut pandang legal atau kontrak drafting, memang itu penting karena dia di posisi pengusaha. Tetapi even kontrak drafter pun sebagai kontrak drafter kita tetap memiliki batasan. Ada batasan bahwa ada peraturan perundangan yang tidak boleh dilanggar, dan ini kewajiban kita sebagai bagian legal untuk menyampaikan batasan ini kepada si klien. Dalam hal ini pengusaha adalah klien kita kan begitu. Sampaikan, bos, ini ya saya buatin, tapi poin ini itu ternyata kita memiliki batasan. Peraturan perundangan yang membatasi, ini batasannya, sehingga kita tidak bisa menggunakan ini. Nah, tapi
sebagai legal drafter yang apa namanya kompeten, seharusnya kita tidak berhenti hanya dengan memberikan batasan, tapi juga memberikan potensi atau alternatif solusi. Ya. Maka solusi yang saya usulkan Pak Bos adalah begini. Ya. Kita buat begini sehingga kita tetap aman dan sebagainya. Ya. Kurang lebih begitu sih, Pak Abi. Atau menggambarkan potensi angka kerugian, ya. Maksudnya kalau misalnya pelanggaran ini ya menjadi kasus hukum. Betul. Kan kadang Pak ada bahasa bos itu kadang baru mau dengar kalau ada bahasa uang. Ya. Diilustrasikan dengan uang. Berapa besar kerugian yang akan terjadi apabila ini terjadi pelanggaran, ada tuntutan dan uang kompensasi yang harus dibayarkan karena adanya tuntutan hukum dan sebagainya. Nah, mungkin baru melek gitu ya. Betul. Apalagi kalau CEO-nya itu orang-orang finance. Nah, background-nya keuangan. kadang begitu tuh untuk nyadarinnya, ya, bukan dengan hanya sekedar bentuk-bentuk hanya narasi kosong gitu ya. Itu mungkin nggak akan masuk tuh. Udahlah kerjain aja dulu gitu paling begitu kan. Kadang seperti itu dengan gambaran ilustrasi potensinya ini kalau di breakdown sekian Pak per tahun kita harus keluar. Nah, baru iya ya gitu. Yang Pak disebutkan ini itu yang biasa dipakai oleh para profesional pada saat melakukan presentasi. Gunakan bahasa yang dikuasai, yang dipahami oleh pendengar. Pendengarnya dalam hal ini adalah siapa tadi, si pimpinan CEO lah gitu kan. CEO-nya orang apa nih? Orang sales. Nah, orang sales ini fokusnya apa? Brand, fokusnya adalah market, fokusnya adalah revenue. Oh, bosnya CEO-nya adalah orang finance nih backgroundnya. What the finance? Nah, ngomongin duit nih. Di cash flow, ngomongin potensi kerugian, bahasnya ke sana. Itu nyambung kan begitu. Betul.